welcome to Garuda Japan. Ini video singkat saja. Ya, saya dapat dapat komen di. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Degabut Official. Selamat pagi. Ini kita akan mereaksi sebuah video dari saudara kita yang ada di Jepang. Saudara kita yang ada di Jepang mendapatkan komentar biasa dari tetangga, dari jiran kita orang Malaysia. Komentarnya cukup menunjukkan karakter dia gitu. Kita simak bagaimana penjelasan abang ini counter dia setelah dikomentari oleh netizen Malaysia. Kita simak, jangan kemana-mana. Saya seperti yang kita tahu, orang Malaysia ini ada yang baik, ada yang sombong, angkuh itu banyak. Ini yang satu ini saya sedikit kesal. Namanya saya catat Saparul Rizman. Oke, Saparul Rizman, kamu nonton video ini ya. Kamu kasih tahu saya ini nanti saya taruh komen dia ngomong jadi babukah di sana. Bayangin. Kau lihat di Saparul Rizman, ini rumahku. Ini rumah. Ya, beliau udah punya rumah sendiri kan ya. Rumah di ini Jepang. bisa beli dekat Malaysia itu 5 rumah, 10 rumah di Malaysia harganya. Kau tahu. Sementara kau di Malaysia itu rumah mutang, mobil mutang, sombong lagi. Ya, kau kira semua orang Indonesia itu rendah. Kau kira saya pembantu di sini. Listen up carefully. Yang pembantu itu adalah orang Malaysia di sini, kerja di kitchen, kerja di housekeeping. Kamu tengok, nanti saya record dia dari jauh. Boleh kau tengok nanti ya. Ya, orang Indonesia, saya ini coach, saya ini pelatih di sini. Gaji saya mungkin 20-30 kali lipat gaji engkau. Oke. Terus teman saya satu lagi, 2 lagi orang Indonesia, dia pilot. Oke. Got it? So, jangan kau melihat orang yang jadi TKI di Malaysia itu saudara-saudara kami yang kebanyakan nggak beruntung lah ya. Terus salah. Kadang mereka juga ditipu oleh Agent. Banyak ditipu oleh agent. Manusia agen dari sana. Ya, Sebenarnya betul. Indonesia aja, saya dengar pemerintah Indonesia sudah melarang untuk mengirim tenaga kerja ke negara sombong seperti tempatmu. Dari komen aja kelihatan kau orang miskin, kau orang bodoh. Ya, kau kelihatan I can measure your intelligence from the way you comment, alright? Kau yang suka bahasa Inggris, Bahasa rojak, bahasa Inggris dicampur bahasa Melayu, bahasa gadu-gadu. Sekarang lihat komenmu, teman-teman, lihat komennya di sini, bisa di pause ya waktu baca komennya. Terus nanti komen sendiri bagaimana menurut teman-teman ini komennya. Yap. Kita pause dulu tentang komentarnya ini ya. Jadi babukah di sana? Ini parah banget kawan. Parah banget ini komentar dari netizen Malaysia. Ini kesombongannya kelihatan sekali di sini. Sangat sombong, dan ini kebetulan dia ketemu orang Indonesia yang cukup barbar ya. Jawabnya cukup enak tadi karena kesombongan dia seperti itu. Ya, langsung disekak gitu ya. Kita simak lagi. Oke, udah di-pause kan itu komennya. Perhatikan betapa sombongnya mereka. Jadi pembantukah di sana? Dia pikir orang Indonesia itu bodoh semua. Betul. Kau lihat orang-orang yang nggak beruntung di negaramu itu, kau nggak tahu orang Malaysia itu banyak yang nggak beruntung di negara lain. Di Singapura 1,3 juta orang Malaysia. Di Australia jadi pemetik buah. Saya malas menghina orang sebenarnya, tapi karena kau telah mendahului, kau seperti salah mendapatkan lawan. Kau akan menganggap dirimu hebat sekali. Saya jamin, I guarantee my life way better than you. Oke, got it? Jadi ini kalian yang menganggap sombong, yang nggak tahu ini, perhatikan, ini menteri kalian yang nyuruh kalian makan ubi kayu. Ya, dengar ini. Ya. Lihat ini. Makan ubi kayu. Oke. Kita lihat videonya. Itu Astro Arena di TV nasional, kalian yang ngasih tahu ini, perhatikan.
Oh jangan. Ini apa ya istilahnya? Diperlihatkan ya. Diperlihatkan. Coba kita simak. Yang mana ini? Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Raya Tan Sri Johari Abdul. Ini kan yang saran dari makan disuruh makan ubi kayu pengganti nasi di Malaysia. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Raya. Makan ubi kayu ganti Ya, makan nasi. akhirnya seorang netizen Malaysia mendapatkan lawan yang barbar. Asal jeplak dia ngomong di sebuah video orang, jadi pembantukah kau di sana seperti itu. Dia pikir bahwa orang Indonesia itu semua di luar negeri jadi pembantu. Ini songong sekali orang Malaysia ini ya. Safirul siapa tadi lah ya. Ini karakter mereka kok bisa-bisanya seperti itu. Kebetulan ketemu abangnya ini, dan abangnya ini seorang coach, seorang pelatih bola. Seperti itu. Kalau nggak salah sebagai pelatih bola. Akhirnya dijawab dengan gamblang seperti tadi bahwa beliau di Jepang sudah punya rumah. Dia juga menjelaskan banyak juga orang Malaysia yang tidak beruntung di luar negeri. Dia menjadi suatu saat akan sosok tetangga saya yang sosok dari jauh, tetangga saya orang Malaysia yang jadi pembantu. Dan 1,3 juta orang Malaysia yang tidak beruntung itu berada di Singapura, juga bekerja sebagai buruh kasar. Kemudian di Australia buruh pemetik buah seperti itu. Jadi kesongongan daripada netizen Malaysia ini dijawab dengan barbar, dengan menunjukkan bukti. Orang Indonesia tadi kan sudah punya rumah dan dia bekerja sebagai coach ya, sebagai pelatih seperti itu kan. Dan kita juga paham, kita istilahnya gini ya, kenapa mereka itu masih saja menganggap seperti itu, menganggap Indonesia Alhamdulillah, menganggap orang Indonesia itu bahwa semua yang kerja di luar negeri itu sebagai babu, sebagai pembantu. Omongannya juga nyeleket ya. Seandainya itu mengena pada dia sendiri bagaimana seperti itu. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi orang Malaysia ini pikirannya cetek ya. Netizen ini pikirannya memang tidak semuanya seperti itu. Tapi karena ada komentar seperti itu, akhirnya teman kita ini yang di Jepang ini memberikan penjelasan seperti tadi, dan juga sekalian dibuka tentang anjuran untuk makan singkong. Anjuran untuk makan singkong sebagai pengganti nasi, pengganti beras di Malaysia. Seperti itu. Itu juga bukan mengada-ada, bukan berita yang di-hoax atau berita yang dibuat-buat oleh orang Indonesia, bukan. Itu berita dari Astro Arena, TV nasional Malaysia sendiri kan, seperti itu. Jadi tertampol ya. Maunya tuh mau bully tapi kebuli balik kan gitu. Disekak mat kan seperti itu. Ya biar tahu rasa. Ya apakah nanti kedepannya tuh masih ada komentar-komentar seperti itu, kita juga tidak tahu. Semoga saja ya berpikirlah teman-teman yang di Malaysia, ya memandang sesuatu itu tidak boleh dengan istilahnya menjas bahwa orang Indonesia yang di luar negeri selalu jadi pembantu rumah tangga, babu seperti itu. Tidak begitu, karena keberuntungan itu setiap orang itu beda-beda. Ada warga negara Indonesia yang punya rezeki tidak di Indonesia itu, karena belum ada kesempatan dia cari kerja Indonesia, akhirnya ke luar negeri. Dan di luar negeri juga tidak semua orang Indonesia itu jadi babu. Ada yang kerja sebagai profesional juga ada, nggak sedikit gitu. Jadi kalau digebiahuyah, bahasa Jawa ini digebiahuyah, dipukul rata, orang Malaysia memukul rata bahwa orang Indonesia yang berada di luar negeri itu babu, itu salah besar. Akhirnya disekak, gitu, tahu rasa dia loh. Oke ya, cukup sekian dari reaksi pada Gabut Official. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pada Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.